senyores, Johnny my friend, welcome back to Ben Spencer Rocky Channel. Nah, seperti biasa gue selalu kalau dapat 2KD VNT pasti gue review lagi. Jadi yang kalian sudah banyak nonton skip aja, nggak apa-apa. Jadi ini adalah Fortuner VNT TRD 2014, dimana 2014 sendiri itu TRD-nya sudah dashboard hitam. Kalau kalian bisa lihat dalamnya, nanti kita akan bahas. Sebelum kita naik ke depan, kita membahas dulu ya secara fisik apa sih yang membuat mobil ini diusung dengan tipe TRD ya. Jadi gini, dari eksterior sendiri perbedaannya adalah adanya diffuser depan, adanya add-on depan body kit TRD ya. Nih, lalu grillnya TRD. Nah, grillnya sendiri perbedaan dengan grill standar adalah yang grill aslinya itu biasanya sampai sini yang G. Ini dia sampai sini aja dan memang hanya ada 3 baris. Jadi terlihat lebih sporty secara tampilan luar. Depan sudah menurut saya sporty, lalu di samping tidak ada lagi yang namanya side skirt. Mungkin kalau kalian lihat biasanya kalau body kit TRD yang mobil-mobil Toyota yang lain biasanya ada, ini nggak ada. Dia hanya ada clear stiker TRD Sportivo. Lalu untuk bagian belakang perbedaannya adalah wing dari TRD sendiri sama body kit belakang dan diffuser belakang. Nah, mobil ini tahun 2014 akhir, dimana dia udah lampunya sudah stop lampnya sudah hitam. Jadi ada sedikit perbedaan ya. Jadi kalau kalian lihat nih, kebetulan ada mobilnya, kita lihat. Ini 2014 awal, warna stop lampnya seperti ini. Jadi kalian lihat. Nah, oke. Ini kita lagi ada punya project juga. Nanti kita bikin vlognya part 1 dan part 2 ya. Tapi kita fokus di sini dulu aja. Nah, untuk joknya sendiri ini dari baru sudah dilapis dengan sarung jok. Namun lapisannya itu tidak dijahit. Jadi kalian bisa lihat ini dalamnya masih bludru bawaan pabrik. Ininya juga masih bludru. Lalu yang membedakan lagi TRD dengan G adalah adanya TV plafon dan juga kamera mundur. Dimana di tipe G itu kita tidak menemukan TV plafon atau kamera mundur, kecuali orangnya memasang lagi sebagai aksesoris. Oke, Johnny my friend, apa yang membuat beda mobil ini daripada Fortuner VNT TRD yang dijual di pasaran? Nah, mobil ini sendiri udah gua remap dan juga gua ganti front pipe tengahnya, karena memang front pipe tengahnya sendiri itu yang aslinya harusnya ada katalis. Ini nggak ada. Nih, gua ganti yang model gini. Dan memang gua ganti juga bukan yang kaleng-kaleng. Ini stainless argon. Kalian lihat nih, lapisan las-lasannya juga bagus. Jadi lebih rapi dan lebih mantap lah ya. Ini kalian bisa lihat. Lim, boleh ambilin nggak yang standarnya gimana biar pada lihat? Nah, ini juga gue jual di Tokopedia gue 1.550.000. Kalian bisa pesan aja. Kalau kalian mau pesan, bisa langsung pesan. Nanti gue kasih linknya di bawah. Lalu sprint filter replacement juga gue jual di bawah. Di link ada lengkap. Jadi kalau kalian ingin menambah horsepower tapi nggak mau di remap, mungkin karena keterbatasan waktu dan tempat, karena mungkin biasanya kalian yang nonton ini di daerah-daerah ya. Ya, kalau belum ada remap, ganti front pipe sama sprint filter juga udah sangat membantu sekali untuk tarikan tenaga torsinya. Jadi sebenarnya diesel sendiri VNT, torsi bawahnya itu yang paling penting, bukan yang ini sayang. Ini bukan. Jadi torsinya itu memang galak sebenarnya 2KD VNT sendiri. Kalau kita bicara mesin, apalagi kalau udah di remap ya, itu horsepower-nya naik sekali. Seperti pengalaman saya mempunyai 2KD VNT sendiri ketika udah di remap. Nah, ini sebentar, kita cut dulu. Ini adalah downpipe yang standar. Ini adalah downpipe yang kita ganti. Ini kita lihat, harusnya ada resonator seperti ini, namun tidak ada resonator lagi. Jadi ini tenaganya sudah pasti lebih plong. Lalu beda incinya kurang lebih beda 1/4 inch. Ini kalian bisa lihat lebih lebar ya. Oke, lanjut. Jadi gini, kalau kita bermain dengan 2GD atau Fortuner VRZ, kita remap saja tenaganya sudah cukup oke. Tetapi kalau kita head to head antara 2KD VNT kita remap dengan 2GD VRZ kita remap, tenaga yang maksimal adalah 2KD VNT yang di remap. Maka dari itu, kalau kalian yang menonton ini masih naik VNT, kalau bisa jangan diganti ke VRZ. Terkecuali kalian memang ingin yang namanya penampilan lebih baru, transmisinya sudah ada Triptonic, sudah power backdoor, tampilannya bagus. Jadi upgrade lah ke VRZ. Tapi kalau kalian ternyata belum membutuhkan hal-hal seperti itu untuk mobil kalian setiap hari, bertahanlah di 2KD VNT, karena 2KD VNT itu bandel dan remap aja, ganti ini aja, ganti sprint filter sudah sangat cukup. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan ke kalian, karena memang ini udah sangat cukup. Mulai dari AC sudah digital climate,
remote setir udah ada, kamera mundur udah ada, bluetooth sudah ada, lalu perawatannya juga sangat gampang, sangat murah, apalagi kalian juga bisa isi solar biasa ya. Nah, gini, mobil ini tidak akan rusak kalau kalian nggak isi pakai Pertamax Turbo. Jadi jangan salah ya, kalian boleh isi dengan biosolar, Pertamina Dex, Pertamina Dex Lite, atau mungkin BP Diesel, atau mungkin Shell Diesel, itu semua boleh. Yang penting tidak bahan bakar bensin. Jangan sampai salah, karena kalau kita salah isi bensin, repot bos. Yuk. Nah, untuk bagian ini kita bisa lihat yang tadi gue udah ceritakan. Memang gue udah sering ngomong di vlog-vlog gue sebelumnya juga. Jadi gue akan bahas lagi kalau kalian adalah penonton baru. Jadi ini dashboard, ini sangat berpengaruh sekali. Karena biasanya 2012 dan 2013 warnanya ini masih abu-abu, ini masih abu-abu, dan konsol tengahnya masih abu-abu. Jadi cukup membedakan kemewahan interior dalamnya. Jadi udah semuanya serba hitam dan beige. Ini sangat berpengaruh pada penampilan dalam. Oke, yuk kita coba dulu mobil yuk. Oke, ini kita udah di dalam mobil nih. Kenapa mas? Hah? Oh, kirain nggak seneng sama saya. Nih kalian lihat nih, udah ada kamera mundur. Ini memang bawaannya. Oke. Posisi kita test drive pada kali ini mesin standar ting-ting, hanya remap saja. Jadi mungkin Om Dimas bisa kasih lihat sedikit ke arah sini. Bisa nggak? Apa susah? Kemana? Ke arah speedometer. Oh. Saya ya. Tahan ya, ini kita mau coba tarik nih. Nah, mungkin di video nggak terlalu berasa ya, cuman nanti deh jalan agak panjang dikit, kita coba lagi. Nah, jadi gini, kalau kalian mencoba untuk membeli sprint filter replacement, kalian nggak usah kaget ketika kalian dengar suara napasnya itu kayak ada emang begitu. Jadi memang karena dia bahannya polyester dan memang seratnya sendiri lebih tipis daripada yang biasanya. Jadi yang biasanya setebal ini dengan bahan bukan bahan polyester, sekarang jadi seperti ini, maka suaranya yang dihasilkan akan lebih bagus, lebih berisik, namun tenaga yang dihasilkan akan lebih bagus karena dia lebih tipis lapisannya. Ini kita coba lihat. Kalian lihat, sebentar aja udah 80. Ini memang sebenarnya untuk kategori remap saja sebenarnya udah lebih dari cukup. Cuman karena memang kita Euro House, kita mau kasih yang lebih bagus dan maksimal. Nah, dapatkan 100. Jadi ya memang seperti inilah Fortuner 2KD VNT ini paling bandel, dan memang semua tuner diesel juga ngakuin bahwa 2KD VNT ini paling enak untuk dimainin. Cuman biasanya kalau kalian mau mainin terlalu over, dalam artian gini, over itu kalian harus mau ganti turbo, mau ganti FMIC. FMIC sendiri apa? Front mount intercooler. Jadi memang pada dasarnya VNT sendiri itu mempunyai intercooler di atas, makanya dia ada air scoop-nya di atas untuk menambah breathe untuk intercooler sendiri. Nah, jadi sebenarnya kalau kalian ingin bermain dengan 2KD yang ekstrim, mau ganti turbo IHI RHF 4, mau pakai front mount intercooler, lebih baik kalian beli Fortuner yang non VNT, karena sayang tenaganya VNT sendiri udah bagus. Jadi kalau menurut gue pribadi, kalau kalian ingin membeli 2KD VNT, cukup remap, cukup front pipe, atau mungkin kalian mau pakai knalpot full system biar kayak Fortuner yang kamera 360 kemarin yang
zrrrt, gitu ya. Nah itu boleh tuh, itu beli mufflernya mungkin tipenya yang performance jadi lebih enak, atau mungkin yang drag series jadi lebih suaranya lebih mantul. Cuman kan kita kan beli mobil ini kan tidak untuk menyenangkan diri sendiri juga, kadang-kadang kita suka bawa keluarga, jadi ada baiknya pakainya yang silent aja atau yang performance sudah cukup. Nah, kilometer mobil ini sendiri 73.217 for now, tapi nanti mungkin akan bertambah seiring jalannya ada yang test drive atau apa. Nah, harganya sendiri dibuka di harga 295 juta cash. Jadi kalau kalian mau kredit bisa 285 juta saja on the roadnya. Lalu total down payment kita di harga 80 juta net, sudah termasuk cicilan pertama, dan memang angsurannya hanya 6 juta lebih untuk 4 tahun. Jadi kalian tinggal nyicil 47 kali lagi, kalian berhitung aja sama DP-nya. Jadi gini, membeli kredit itu sah-sah saja. Memang kalau kita mau beli mobil kredit, sebenarnya gini, tergantung kapasitas kalian. Jangan sampai kalian mempunyai angsuran yang akan memberatkan kehidupan kalian, karena kehidupan itu tidak hanya kebutuhan kita hanya mobil, hanya gaya hidup. Kebutuhan kita itu banyak, mulai dari susu anak, mulai dari mungkin bayar KPR rumah, mungkin dari, jangan dengerin Dimas ya, Dimas memang orangnya nggak jelas, dia suka gitu emang. Jadi intinya sebenarnya gini, apapun barang yang akan kalian beli, syukuri aja dulu yang ada di rumah, kecuali kalian memang tidak punya mobil di rumah, atau mungkin kalian ingin upgrade, misalkan kalian naik Yaris, ternyata kalian nambah anak lagi, kalian butuh mobil 3 baris, nggak apa-apa. Jadi jangan sampai kalian itu memaksakan membeli ini, istilahnya gini, gaji gue 10 juta, cicilan mobil gue 6.800.000, jangan bos. Iya, gue sih gini, gue memang tim pencari cuan. Akan tetapi gue itu tidak pernah memaksakan orang untuk membeli mobil gue, karena membeli mobil itu harus menyesuaikan kapasitas kita. Karena kalau memang udah kapasitasnya ada, maka belilah mobil. Kalau belum, maka syukurilah aja yang ada. Selama kita masih bisa bernafas, ya sudah. Dan memang yang paling mahal sekarang adalah kalian terbebas dari COVID. Jadi buat siapapun yang lagi menonton, jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan, karena protokol kesehatan itu sangat penting sekali. Yang namanya kita masih muda, kita bisa aja survive dari yang COVID apabila kita amit-amit kena. Tetapi bayangin kalau kita jadi OTG, kita bawa itu ke rumah, orang tua kita udah tua, kan kasihan. Oke, jadi buat teman-teman semua, stay safe dan stay healthy, dan jangan lupa selalu bersyukur, karena bersyukur itu gratis ya. Ketika kita bersyukur, bekerja dan berdoa dan beramal, gue yakin rezeki kita juga pasti akan lebih lancar. Apapun itu, rezeki itu tidak bergantung hanya berupa uang. Rezeki itu bisa berupa kesehatan, uang, dan juga keselamatan kita. Kadang-kadang di jalan, kita kan namanya di jalan ada aja apes ya. Jadi mungkin kalau kita beramal dan juga selalu bersyukur, Tuhan selalu menjauhkan kita daripada mara bahaya. Oke, terima kasih yang sudah menonton, dan jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis. Bye-bye.